Dugaan penipuan yang dilakukan Biro Perjalanan Umroh masih saja terjadi. Pada Juli 2025, terdapat sejumlah warga yang melaporkan Biro Perjalanan Umroh Tawabin ke Mapolres Lamongan, Jawa Timur. Warga yang berasal dari Lamongan, Gresik, dan Surabaya itu mengaku dirugikan pihak travel karena tak ada kejelasan kabar keberangkatan. Padahal mereka sudah melunasi pembayaran umroh sesuai promosi umroh murah Travel Tawabin di media sosial. Kerugian korban mencapai 18 miliar rupiah. Data Kementerian Agama Jawa Timur mencatat tren kasus penipuan Biro Perjalanan Umroh di Jatim yang dilaporkan cenderung turun. Setelah musim haji tahun ini, baru terdapat satu kasus yang ditindaklanjuti. Sementara sebelumnya terdapat satu atau dua bahkan lebih kasus penipuan dalam sebulan. Animo masyarakat Jatim untuk melaksanakan ibadah umroh cukup tinggi hingga 230.000 lebih orang dalam setahun. Masyarakat disarankan memilih biro perjalanan yang berkantor di Jatim untuk memudahkan koordinasi dan pelacakan jika ada masalah. Jemaah calon umroh perlu memastikan biro perjalanan sudah mengantongi izin penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan terdaftar di sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus atau Siskopatuh. Biro perjalanan yang tercatat di Siskopatuh memberikan 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Untuk itu, masyarakat perlu melakukan pengecekan melalui aplikasi Satu Haji dan tidak tergiur iming-iming umroh murah. Bagaimana melihat apakah biro itu memiliki izin? Nah, kami cek dulu. Kalau memiliki izin, maka kita BAP. Nah, dari BAP itulah kemudian kita bisa memberikan solusi. Ini gimana dari pihak biro, apakah dilanjutkan untuk reschedule atau refund? Maka kalau mereka kemudian reschedule, maka tanggal berapa? Harus ada kesepakatan di situ. Kalau di refund kapan refundnya? Nah itu. Tapi kalau kemudian dari kesepakatan ini kemudian tidak dilanjuti berikutnya, maka kita cabut psikopat-nya. Nah setelah itu tidak lanjut berikutnya, tidak jadi lanjut, maka kita pidanakan. Kemudian yang tidak memiliki izin otomatis di situ kita arahkan untuk langsung ke aspek hukum, jadi pidana. Biro Perjalanan Umroh Kampung Coklat International Travel mengatakan promo umroh harus terukur. Pasalnya ada 3 aspek yang dibutuhkan yaitu tiket pesawat, visa, paket hotel, dan jasa layanan selama di Arab Saudi. Jika promo umroh menabrak ketiga aspek itu, akan menjadi bumerang bagi Biro Perjalanan dan berdampak pada jemaah calon umroh. Sebaiknya, Biro Perjalanan membuat harga paket umroh yang realistis sesuai standar yang ditentukan. Contoh kan, dalam promo itu, yang kalau ngomong promo sehat itu adalah dalam satu grup itu 40 itu yang kita promokan berapa, karena itu sebuah pancingan kan sebenarnya. Sehingga misalnya harga standarnya itu akan misalnya 30, kita buka di 25 juta. Hanya 5 pendaftar pertama kan begitu. Itu masih realistis. Tapi kalau dipromoin semuanya, nah profitnya dari mana itu nanti kan? Kalau untuk terjadi minusnya itu menutupi dari mana kan gitu. Nah, akhirnya kalau terjadi minusnya akan ditutupi oleh jamaah berikutnya kan. Artinya itu yang efeknya nggak sehat kan. Enggak ada berapa persennya, itu terkandung strategi kan gitu. Kita mau korban berapa? Kanwil Kemenak Jatim menambahkan, Biro Perjalanan harus memiliki kemampuan manajemen keuangan dengan memisahkan uang pribadi dan perusahaan, menguasai bahasa Arab dan teknologi. Sementara, Biro Perjalanan menyarankan agar masyarakat membayar biaya umroh secara bertahap sesuai hak yang diterima. Kanzata Marindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.